Can I call you Rose? Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Can I call you Rose? Cause your fragrance takes over the room. Can I call you darling? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi bersama saya Sadam Web di channel YouTube-nya Bintang Nur Seri. Setelah kemarin kita menyepilkan atau mereviewkan hasil tanian ya. Ini juga hasil tanian, cuman yang sudah saya grade, ibaratnya sudah saya pilih. Kita akan sepilkan lagi. Tapi beda barang. Yang kemarin itu masih ada yang random, ada yang udah saya sortir lah. Kalau ini yang udah saya sortir ya, atau yang pilihan ya, berarti. Dan semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan, kelancaran usahanya, lancar rezekinya, panjang umur, dan sukses selalu. Dan tetap bantu support kita dengan cara like, comment, subscribe, dan share-nya. Guys, nggak usah lama-lama, langsung saja kita spilkan dari yang pojok depan kanan ini. Nah, ini ada saya tulisin di potnya mangkok mio. Nah, yang kemarin kita spilkan anakannya itu dan indukannya ada juga. Ini dari indukan Anthurium jemani mangkok mio. Ya, variegatanya marble, stabil, nguas, ngepure. Daunnya juga udah daun berapa ini? 1, 2, 3, 4, 6. Sudah 6 daun. Ini karakternya, seratannya itu merkitik atau kasar. Nih dari indukan mangkok mio. Dan kebetulan itu kemarin panennya tongkol kecil, dan yang variegata cuma ada satu ini. Ada berapa itu ya? Cuman yang variegata cakep cuma ada satu ini. Lainnya hijau. Emang indukannya kurang mewah warnanya. Ini untuk dari mangkok mio. Kemudian geser lagi ke sebelah kiri. Nih dari indukan apa ini? Oh, ini dari indukan mangkok gufron. Ya, saya bedakan potnya. Kemarin kan pot putih-putih, ini kebetulan ada yang hitam. Dari indukan jemani mangkok gufron. Tuh, parnya nguas, daunnya merkitik, tewebel, dan juga daun berapa? 1, 2, 5, udah 5 daun. Nih, pokoknya kalau dasar-dasarnya memilih Anthurium jemani yang berkarakter itu yang utama dari tekstur atau dari serat dulu ya. Di video yang sudah pernah tayang itu kita ngobrol sama Pak Budi Ketua itu juga begitu. Nih. Sudah di sebelah kirinya lagi. Ini juga sama ini ternyata. Seratnya lebih merkitik, variegatanya juga lebih minor. Tapi masih kecil. Daun berapa ini? 1, 2, 5 juga, 5 daun juga dari mangkok GF. Nih istimewa, bagus banget. Daunnya tebel, seratnya merkitik. Dan variegatanya stabil. Dari mangkok gufron berarti ada 2 yang pot hitam. Kita geser lagi mangkok mio, mangkok gufron ini sudah yang di belakangnya. Wah, ini adalah dari mangkok semar, dari Anthurium jemani mangkok semar. Dulunya tuh mangkok semar tuh variegata, tapi delalah nggak keluar varnya lagi sekarang, makanya anak-anaknya banyak yang hijau. Ini daun berapa? 5 juga, daun 5 juga. Hijauan, seratnya kayak gini, cekungnya kayak gini, tebel daunnya ya jangan ditanya pastinya. Nih mangkok semar. Dari ratusan ya toh, puluhan bahkan ratusan semean itu kita milih yang
terbaiknya baik itu paling maksimal tuh 10 nanti grade lagi 5 grade lagi lah, dari 5 itu kita seleksi baruan. Oke, mangkok semar geser lagi, ini juga ada mangkok semar lagi. Ini masih daun 4 tapi cakep juga seratnya, karakternya, cekungnya juga cakep, dari mangkok semar juga ini. Kita geser lagi ke yang mangkok GF atau mangkok gufron. Ada yang pot putih-putih itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masih ada 6 itu yang mangkok GF. Nah, ini saya kasih sampel, saya kasih contoh ya. Saya kasih sampel, saya kasih contoh. Nih, dilihat dulu aja, baru saya jelaskan dikit. Oke, jadi untuk Anthurium jemani itu kecilannya kadang nyekung kayak gini, sudah istimewa seratnya kayak gitu, belum tentu besarnya nanti tetap cekung kayak gini. Tapi tidak menutup kemungkinan ini tetap jadi bagus, soalnya dasarannya kecilannya kayak gini, entah nanti di size remaja atau size gede, size induk gitu. Ya ini pilihan juga, ini dari teksturnya seratannya istimewa, daunnya tebel dan juga variegata. Nih satu, geser lagi yang ke mangkok gufron. Nah ini 2, variegatanya cakep ya, nguas ya, bagus, minor dan juga cekungnya dapat, mangkoknya oke. Nah, masih kecil-kecil nih, variegatanya minor. 2, geser lagi ke belakangnya. Wah 3, ini juga sama, masih mangkok gufron, tapi ini udah daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah daun 6 nih. Variegatanya stabil, minor, seratannya juga cakep. Istimewa ini. Geser lagi ke belakangnya. Ini malah ada yang mutasi jadi EK. Jadi dari indukan mangkok pun itu bisa keluar kobra, bisa keluar EK, dan bermacam-macam lah jadinya lah. Ini pot bekas saya pakai lagi, belum saya ganti. Tapi yang jelas ini dari mangkok gufron, cakep. Ini dari apa, karakternya lari ke EK, istimewa ini. Variegatanya juga bagus, EK-nya juga melenuk. Nih, daun berapa nih? 1, 2, 3, 5. 5 daun. Oke, balikan dulu. Lanjut geser lagi ke ini. Ini masih di mangkok gufron. Nah, nih kalau ini karakternya ke mangkok sih. Mangkok, cekung, cakep, daunnya tebel. Variegatanya juga stabil, minor. Nih, oke. Dari ke-6 ini tuh karakternya berbeda-beda semua. Ada yang mangkoknya udah cakep, ada yang jadi kobra, ada yang mangkoknya luput dulu ya toh, tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi cakep-cakep depan. Nih, ini juga dari mangkok GF. Ini kalau arahannya ke EK juga, ke EK juga. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya. Pokoknya gitu wes. Kalau saya nyortir itu dari 10 turun 5 nanti dipilih lagi yang terbaik. Jadi emang untuk membuat barang yang bagus itu membutuhkan perjuangan yang agak lumayan ya, dari perjuangan waktu juga pengaruh banget di waktu itu, tenaga dan juga pokoknya banyak lah perjuangannya. Makanya tanaman jemani yang sudah ber-ID itu kenapa harganya kok bisa fantastis, bisa sangat istimewa, karena ya emang dulunya pemilihannya atau penyortirannya membutuhkan perjuangan yang lumayan. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Jadi hargailah suatu proses, hargailah suatu perjuangan. Ya keluh kesahnya kita sebagai petani itu pasti ada, tapi banyak bahagianya atau banyak senengnya. Oh iya, masih ada teman-teman,
masih ada 4 plan ini yang belum saya review. Ini 4 plan ini dari indukan Coptic X Over. Nah, Coptic X Over. Kita spilkan dari yang paling gede ini dulu. Nah, ini tapi malah enggak keluar varigatanya ini. Oh, tapi tidak menutup kemungkinan ini udah karakter obornya udah masuk nih, meliuknya seratannya obor udah masuk, padahal indukannya kobra. Coptic X Obor nih, cakep nih yang udah jadi karakternya, cakep kan, tapi hijau sayangnya. Tidak masalah, bagus teman. Geser lagi ke belakangnya, ini juga yang pot merah-merah ini, pot merah terang ini, pot merah serondol ini juga Coptic X Obor juga ini, semua. Ini malah karakternya kayak jadi mangkok nih. Ya, jadi dari indukan kobra pun ada yang jadi mangkok. Ini varigata. Kalau ini seratannya bisa diperhatikan ya, merkitiknya itu bulat juga daunnya nih. Sudah, geser ke belakangnya lagi. Nah, ini yang ini, wah, varnya menor ini. Varnya menor ini dia udah mulai ada karakter obor-obornya sih, serat-seratannya udah mulai ada. Dari daunnya ini ngempet, ngempet bahasa Indonesianya apa gitu ya. Nih daunnya udah ada ngempet-ngempetnya ini. Nih varigatanya menor ya, semoga saja sesuai yang diharapkan. Kita besarkan dulu. Cakep. Kemudian nah ini yang terakhir. Yang terakhir ini pun juga sama Coptic X Obor. Wah, tapi ini belum ada karakter-karakter obornya, tapi dari seratannya kobra istimewa. Merkitiknya itu ruwet banget seratannya. Varigatanya juga lumayan. Seratannya merapat untuk kobranya ini. Padahal daun bawahnya bulat loh. Daun bawahnya bulat, tapi kalau dia sih emang dari indukan kobra, ya tetap lari ke kobra. Nih Coptic X Obor. Oke, ini mungkin menjadi plan terakhir yang kita review kali ini ya teman-teman. Terima kasih buat yang sudah selalu mengikuti channel saya, dan jangan lupa tetap bantu supportnya dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, supaya di dunia tanaman hias khususnya Anthurium jemani ini ada kagetan lagi atau ada pergerakan lagi, biar pada semangat pokoknya itu. Ya mungkin cukup sekian dulu. Apabila saya ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah-salah pengucapan, dan mungkin penjelasannya tadi ada yang berlebihan atau kurang pas, bisa dikoreksi. Dan tetap slogan kita adalah Wong Tani Anthurium Indonesia, barometer Anthurium dunia. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.